Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-temanku dengan channelnya Aci Sport TV. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang apa yang sering saya pakai. Seperti cincin, batu aki. Jangan lupa di subscribe dulu channel Aci Sport TV. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Baca. Gratis itu. Tanpa dukungan kalian atau subscribe kalian, kami tidak ada apa-apanya. Oke teman-teman, like, share kepada teman-teman. Dan terima kasih sudah subscribe. Saya hanya bisa mendoakan buat teman-teman semua, mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang apa yang sering saya pakai. Kenapa pakai cincin begitu? Ini ceritanya agak sedikit panjang lebar. Saya dari SD. Kita cerita dulu sedikit teman. Saya dulu waktu SD sering disuruh guru SD saya sering disuruh cari batu di pinggir jalan begitu. Kalau ada bagus modelnya disuruh asah. Harus model cincin begini. Itu waktu SD tuh. Dari situ saya dikasih belajar bikin cincin atau cari batu yang bisa dibikin cincin. Wah, dulu sembarang diambil di pinggir jalan begitu. Jadi dipikir-pikir masih disuruh sama guru yang menurut aja. Daripada kena pukul. Dulu guru dengan sekarang beda. Dulu kita yang dipukul sama guru, sekarang murid yang pukul guru. Nah, itu intinya. Di situ waktu itu saya disuruh bikin batu, bikin cincin. Wah, kita gosok pakai batu asah. Model. Cara kasih dia masih pakai cara tradisional untuk kasih mengkilat, yaitu dengan pakai daun pisang. Kita ambil daun pisang, digosok-gosok batu ini tuh. Digosok, belum ada cincinnya. Kalau bagus jadinya, senang guru gitu karena dia pencinta batu aki. Sekalian dikasih belajar juga kita bikin batu aki. Tidak tahu pada tahun berapa lah itu yang ada bumi-buminya batu aki itu. Wah, di situ saya tumben ini ada musim batu aki. Tapi waktu itu masih dua hati mau kerjakan karena kita ada usaha bengkel, jadi tinggalkan bengkel kerja batu aki. Itu cuma intinya, tidak mungkin kita mau kerja dua-duanya, nggak bisa. Karena pada waktu itu ada, kalau kita sudah kerja batu aki pasti ditinggalkan yang bengkel, karena dulu waktu buminya batu aki banyak yang berkelahi suami istri gara-gara begini. Kalau beli batu aki ada uangnya, tapi kalau beli beras enggak ada. Itu gajinya itu gaji yang didapat suaminya itu laki-laki, dia selipkan itu pokoknya digulung-gulung itu dikasih masuk dalam dompet itu seperti dilihat istrinya. Sering dulu orang berkelahi gara-gara begini, karena memang gila, ya ada yang tidak tahu. Waktu itu masih bumi-bumi. Saya ingat itu, saya kan suka. Dan memang sebelum bumi-buminya batu aki ini, memang saya sudah suka pakai cincin begini yang dari orang tua. Dikasih orang tua dulu, ada hilang sudah.
sudah hilang yang dikasih orang tua dulu. Itu selalu saya pakai. Karena gagah sekali saya lihat kalau orang pakai cincin begini, gagah, cantik, bagus sekali saya lihat. Kalau orang pakai batu akik teman, udah tahu dari dalam memang. Jadi saya ini sebenarnya bukan gara-gara waktu booming-boomingnya batu akik saya koleksi batu akik, enggak. Saya memang dari dulu dari SD belajar, wah di situ saya mulai senang sama batu akik. Sering saya minta sama orang tua saya pakai. Gitu waktu itu pas boomingnya batu akik, ya kita bikin. Ya ini hasil bikinan sendiri teman, saya sendirian bikin. Nih ini sudah lama jadi agak kusam-kusam sudah. Kenapa kita bikin besar-besar begini? Sudah biasa kalau kecil. Baru dulu kita malu pakai yang besar-besar karena cuma dibilang mbah duku. Sekarang tidak ada lagi kita bilang begitu, semua serata. Jadi capek orang pakai yang kecil dibikin sedang-sedang. Waktu itu saya bikin kang orang tuh, saya sempat kerja kasihan bikin kang orang, jual batunya sampai dapat motor satu. Hasil batu akik motor. Karena saya terlambat kerja pada waktu itu dua pikiranku bercabang, karena seandainya dari awal musim saya kerja itu batu, jangan kamu tuh mobil, kalau mau dikes gampang. Karena biasa kita dapat pembeli dalam satu hari satu malam itu 3 juta batu akik saja itu. Batu yang dibikin baru batunya dijual itu, bongkah-bongkah yang dijual. Kalau cuma mobil mau dikes gampang, cuma saya terlambat. Pada waktu itu saya kerja cuma 2 bulan. Kerja dulu di daerah, di dekat depannya bengkel, kerja depannya bengkel. Habis itu waktu itu saya pergi ke Kalimantan, Balikpapan menjual. Situ saya, wah gila orang membeli batu di Balikpapan gitu. Wow. 1 minggu 25 juta dapat pembeli. Wow, coba lihat dulu batu akik. Saya bilang kalau cuma cash mobil, berapa kali saja saya menyeberang ke Balikpapan itu. Saking bagusnya pembeli di situ. Tapi saya tidak tahu. Apalagi waktu itu dilarang sama keluarga. Katanya saya kurang pengalaman ke Kalimantan. Dalam hatiku saya Kalimantan 10 tahun besar di sana. Saya pernah besar di Kalimantan. Jadi saya tahu, makanya berani saya pergi. Nanti berhenti di sini, baru saya diizinkan pergi di sana. Sudah terlambat. Saya menjual di sana cuma 1 bulan. Ya alhamdulillah bisa tes motor 1, utang semua lunas semua. Ya utang lunas semua kasih. Hari sang apa juga semua dulu lunas semua. Gara-gara batu akik. Cuma saya terlambat kerja, intinya cuma begitu, intinya saya terlambat kerja pada waktu. Jadi kita kembali cerita batu akik. Ini namanya sojol. Ini batu sojol yang pernah diperebutkan orang Sulawesi Tengah pada waktu itu. Yang ada katanya pernah sejarahnya itu katanya bisa angkat orang pakai tangan. Bang. Dengan pakai batu akik sojol begini bisa ringan katanya diangkat orang begini. Katanya, saya juga belum pernah mencoba teman, karena saya dulu tidak pakai begitu. Emang apa sih nggak boleh? Sombong ah. Ya apa yang saya bilang orang itu saja sudah. Saya tidak pernah bilang mau mengandalkan. Kalau saya dulu jual batu akik, saya tidak pernah menyebut batu itu sebagai ini begini. Saya tidak pernah bohong. Intinya begitu. Ya alhamdulillah ada hasilnya. Tapi teman-temanku seperjuangan yang pernah ke Kalimantan itu banyak amat, tidak bisa dihitung sudah. Lebih banyak utangnya, lebih banyak habisnya daripada untungnya. Kenapa? Biar bukan batu begini dibilang batu begitu. Katanya batu ini ada manfaatnya, ada begininya. Memang sebenarnya ada separuh batu begitu, ada juga cuma batu biasa.
Kalau ini sojol, kalau ini junjun derajat. Ini kayak apa namanya tuh, lambang-lambang begitu. Junjun derajat tuh ada. Ini sojol juga. Kenapa saya ambil sojol-sojol yang begini? Memang dia tidak terlalu bersih, tapi kualitasnya bagus. Karena tingkat kekristalannya bagus sudah, daripada dibandingkan sojol-sojol yang bersih biasa itu yang hijau sekali, itu tidak berkristal. Kalau ini sudah terlalu bagus kristalnya. Memang dia agak kotor, tapi kristalnya bagus. Makanya saya lebih pilih yang begitu daripada cantik tapi tidak bagus. Itu kalau yang ini sojol ini kalau di center kan kuning, dilihat hijau tapi kalau di center kuning. Yang sudah banyak yang tawar. Tapi kalau saya sudah koleksi tidak dijual. Itulah prinsip saya, teman. Barang apa yang saya suka saya tidak bisa jual. Itu kalau sudah saya koleksi. Kalau dulu ini waktu pulang ke Sulawesi Selatan, pulang ke kampung, ini kan model kopiah, model anunya orang Bone, dan kebetulan Bugis Bone. Waktu itu orang di kampung saya itu rata-rata pakai begini, pakai bentuk songkok begini, bentuk kopiah begini. Bagus saya lihat, makanya saya suruh bikin satu. Ini kebetulan bikinannya adek saudara di sana, lebih rapi deh caranya bikin daripada saya. Saya naksir lihat, jadi terpaksa saya suruh bikin. Boy, banyaknya batu saya dikasih di situ, tidak ada yang mau jadi-jadi. Kenapa pas saya mau, padahal itu hari mau berangkat ke Sulawesi Tengah. Hari itu saya dulu waktu itu berangkat jam 10, jam 8 dia di rumah. Saya bikin itu tidak mau jadi-jadi, jelek batunya. Kenapa? Dia bilang ada satu fosil di situ, fosil yang kayu jadi batu, yang katanya dari mana tuh, nggak tahu, Gua Mampu, katanya dari Gua Mampu batunya. Nah di situ saya dikasih dibikin kang, dia bikin cuma 1,5 jam. Waktu itu adek kita bikin 1,5 jam. Tidak ada perencanaan, tidak ada apa-apa, langsung jadi. Ada gagalnya pas di tangan. Cuma herannya saya batu ini, nggak tahu, saya walah-walam lah, saya tidak tahu juga apa, karena saya tidak punya ilmu untuk menerawang apa isinya. Tapi kalau bukan ditelunjuk, panas atau gatal dipakai. Karena ini tidak ditaruh di telunjuk, begini, gatal atau panas. Pernah orang mau beli, kan pernah dikasih masuk kontes, pernah saya kasih masuk kontes ini batu. Ada sih juara harapan, tapi lucunya batu polos dikasih gabung dengan pancawarna. Bagaimana ceritanya mau menang? Sedangkan kontesnya pancawarna, mana bisa menang batu polos? Makanya tidak masuk akalku, kenapa dikasih masuk di situ, padahal saya taruhnya di fosil. Pada waktu itu saya taruh di bagian fosil tuh, kenapa dikasih saya pas saya lihat juara harapan di pancawarna nih? Gimana ceritanya pancawarna ini batu polos? Gimana menang? Begitu teman ceritanya di batu. Tidak disengaja, setelah waktu itu saya pulang lihat orang tua tidak pakai. Kalau dulu saya mau jual ini
banyak sudah minta, tapi saya bilang jangan kamu beli ditukar mobil Avanza saja, saya tidak mau. Tahu kenapa begitu? Biar kau tukar mobil Avanza saya tidak mau. Bang. Saya suka aja, bukan masalah mistik apanya, enggak tahu saya masalah mistik. Saya pakai batu itu, batu aki semua sebagai perhiasan koleksi. Saya suka saja. Kalau masalah isinya apanya saya tidak mengerti saya. Ada memang yang katanya punya batu, memang ada mustika ada. Wah, tapi barang begitu kan, bagaimana cara merawatnya lah. Saya tidak seperti batu-batu seperti begitu batu begini kan, kita tidak mengerti apa ini, taruh aja tempatnya juga. Tempatnya cuma begini teman-temanku, dan nanti kalau mau dipakai buka lagi. Banyak tuh sih. Waktu itu saya pedagang batu sojol, jadi makanya kebanyakan batu sojol teman. Rata-rata tidak bersih. Pedagang batu tidak bersih batunya. Tapi ada uniknya. Saya bukan cari bersihnya, saya cari keunikannya teman. Makanya kita itu pilih batu itu bukan bersihnya, keunikannya. Kalau koleksi saya tuh ada 4 lah batu sojol ini. Baru kedua batu ereke. Ereke ini batu dari Kendari yang serat kayak ini batu ereke teman. Saya lihat ada motifnya, bagus motifnya, jadi saya ambil, tidak berkelas. Kalau ini saya bilang candel, saya kasih tau nama aslinya. Saya tidak mau main-main, tidak suka saya mengada-katakan batu ini kalau bukan namanya. Ini namanya candel yang berasal dari Ampana, Tojo Una-Una. Ini batu mengandung magnet, melengket besi berani. Katanya batu begini kan terapi, ya, makanya saya masih taruh, masih simpan koleksinya. Cara bikinnya pun ganjil, dia harus tembus ke dalam. Nah, tuh kasih tembus ke kulit, katanya untuk terapi, sama dengan blackjack, sama dengan blackjack sama yang dijual-jual itu yang pakai kalung. Namanya batu sojol, batu candel. Kalau orang Palu Sulawesi Tengah bilang ini candel karena dia berasal dari Ampana sana. Nggak tahu nama daerah itu candel atau apa, karena ini kan batu sojol ini kan nama daerah ini. Daerah Sojol namanya kampungnya itu, yang tempat orang ambil batunya, makanya dinamakan batu sojol. Itu. Kalau ini batu terapi katanya, batu terapi karena batu yang mengandung magnet itu mengandung batu terapi. Kalau ini batu tidak mau kencang ya, biar ditoki-toki bagaimana, heran saya. Sudah saya toki-toki tidak mau kencang, baunya longgar terus. Kalau ini batu saya dapat di pertengahan antara Maros dengan Bone. Pada waktu itu saya dari Maros. Kebetulan mobil pada waktu itu jatuh kena lepotnya itu, mobil dulu waktu saya naik itu jatuh kena lepotnya itu. Makanya kita singgah di pinggir jalan itu, saya lihat ada tumpukan batu pendasi. Saya lihat ada tumpukan batu pendasi di situ. Akhirnya saya lihat, itu batu kayak ada isinya kayak isinya di tengah begitu. Saya dekati, saya pergi lihat, berisi tengahnya di batu. Jadi saya toki. Ini tidak
bolong, cuma kayak berlubang begitu. Cuma dia tidak mau kencang, berbunyi-bunyi terus. Pas saya mau ambil ini batu, saya toki, tidak mau pecah. Tidak mungkin saya mau ambil batu sebesar itu kan, cuma sedikit saja isinya di tengah. Jadi saya minta sama orangnya. Kebetulan waktu itu saya lihat ada orangnya di atas rumah duduk-duduk. Saya minta, Bu, boleh minta batunya satu? Mau di apa deh? Bukan jalan mobil? Enggak, ada, saya mau ambil batu itu, Bu. Oh ya silakan ambil aja. Situ sampai sudah dipasang itu. Apa namanya? Sampai sudah dipasang itu karena lapotnya mobil, belum bisa saya pecahkan ini batu. Oke teman-teman, kalau kamu tahu rajanya batu, ini neneknya batu ini. Dulu masih belum terlalu kenal namanya batu yang bagus. Akhirnya beli Bacandoko, tak salah. Ini batu Bacandoko teman-teman, tapi rusak. Kalau ini juga junjun raja dari Kalimantan. Ini kayak ada pangkat-pangkat nih. Ini batu asli teman. Batu asli saya sendiri yang bikin. Ada cuma diambil bongkahannya kemarin dibeli papan. Saya sendiri yang bikin batu. Kalau ini blue oval, yang tahu dari daerah Jawa kan tidak salah ini. Saya beli dari teman-teman bongkahannya, batunya. Jadi kalau saya tuh koleksi batu pun ada batu asli semua. Kayak semacam ini kan belum jadi. Ini dulu saya mau bikin ini. Cuma belum jadi. Jadi itu teman-teman, kenapa saya selalu pakai batu aki. Saya termasuk hobi. Bukan saya dulu ikut-ikutan, dah cuma hobi. Bukan mau dibilang apa, mempercaya batu begini, enggak. Batu bagi saya adalah koleksi. Cuma apa namanya, kesenangan. Saya senang aja, suka aja. Tapi kalau ada batu yang ada isinya, ada nunya, ya walam hanya Allah yang tahu, karena saya tidak mengerti masalah begitu. Saya mengerti, tahu ada batu yang begitu, tapi ya kita saja anggap si batu koleksi aja, begitu teman-teman. Jadi itulah kenapa kalau malam ini kenapa saya pakai kacamata, sakit mataku, radiasi HP, bengkak kena radiasi HP karena terlalu banyak main HP. Akhirnya sakit mata. Ya itu teman-teman koleksi saya. Soalnya masih banyak batu bongkahan, masih banyak. Cuma nggak bisa buka musimnya lagi. Kalau yang kayak batu terapi itu yang semacam ini, ada bongkahannya saya simpan 3 biji seperti kepala besarnya, seperti kepala aku besarnya teman. Karena dia mengandung terapi katanya karena ini kan mengandung magnet seperti dengan blackjack yang sering dipakai bikin orang kalung. Ini kayak batunya ada sama saya 3 seperti kepala besar. Dan bongkahan kecilnya masih banyak. Karena sengaja memang saya simpan dulu itu batu. Karena katanya untuk terapi.
ya sudah diperiksa sama ahlinya, jadi berani saya bilang begitu. Berani juga saya simpan. Dan memang saya suka batu aki. Masih banyak batu akiku yang belum saya bikin. Kalau Anda berminat ya komen di bawah. Tapi jangan ini, kalau ini biar mobil Avanza tidak bakalan dijual. Biar saat mobil Avanza kamu tukar tidak bakalan dikasih. Karena jangan nanti kau salah gunakan. Oke teman-temanku, sekian dan terima kasih kalian sudah menonton video review tentang koleksi batu aki. Bahwa kenapa ini Aki Sportivi selalu pakai batu aki? Ya kebetulan hobi, suka, hanya itu teman, tidak ada yang lain. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di video berikutnya. Oke, tetap selalu mengedukasikan kebaikan. Salam semua.